Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan waktu itu Rasulullah Isra Mi'raj seperti di bulan mulia kita ini adalah bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Pada waktu itu Rasulullah bertemu atau mencium sesuatu yang sangat harum. Wajadtu raihatan fasa'altu Jibril, kemudian saya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, dari mana bau harum ini? Kemudian Sayyid malaikat Jibril alaihi salam menjawab, ini ya Rasulullah adalah baunya perempuan masyitah, perempuan yang mempunyai tugas menyisir rambutnya putri-putri Fir'aun. Kita sudah mengetahui apa dan bagaimana seorang perempuan ini harumnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dicium oleh nabi yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW di waktu yang sangat mulia, yaitu adalah waktu malam Isra Mi'raj. Ternyata perempuan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keharumannya sampai dicium oleh Nabi Muhammad gara-gara keteguhan imannya, kekuatan imannya, sehingga dia memilih Allah daripada harta yang ia lihat dari harta Fir'aun. Waktu itu Sayyidatuna Masyitah ketika mensisir rambutnya putri-putri Fir'aun, jatuh sisirnya, kemudian putri Fir'aun ini mendengar suara dari Masyitah, Bismillah. Jadi ketika sisir ini jatuh, Masyitah berkata Bismillah. Putrinya Fir'aun berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Masyitah berkata, ini adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kemudian putri Fir'aun ini berkata, apakah ada Tuhan selain bapakku? Yaitu adalah Fir'aun. Kemudian Masyitah dengan tenangnya, yaitu dia menjawab, kalau Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu Fir'aun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Putrinya berkata, akan saya laporkan ke bapak. Oh, ya nggak apa-apa, silahkan. Setelah dilaporkan, dengan Fir'aun dipanggil. Masyitah ini mempunyai 3 anak. 2 anak yang sudah agak besar, 1 anak yang masih kecil, dewasa, yang masih bayi, masih menyusu. Fir'aun memanggil Masyitah dengan anak-anaknya. Fir'aun menawarkan, kalau engkau masih mau balik dari agamamu dan mempercayai kalau saya sebagai Tuhanmu, saya tidak akan menyiksa kepada kamu. Masyitah berkata, kalau engkau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu. Akhirnya Fir'aun menyuruh para ajudannya untuk membuat wajan atau alat tempat masak, ditaruh minyak yang sangat mendidih, dan menyuruh satu persatu dari putri Masyitah untuk loncat. Satu persatu loncat, yang dewasa satu. Setelah itu Masyitah ditawarkan lagi, Masyitah tidak mau. Akhirnya yang nomor 2, Masyitah ditawarkan lagi, gak mau. Akhirnya Masyitah disuruh untuk melempar anak bayinya ini. Masyitah dengan keimanannya, dengan ketenangannya berjalan, mau melemparkan dirinya dan bayinya ke wajan yang besar ini. Setelah itu, maklum sebagai perempuan, Masyitah ini merasa khawatir atau merasa kasihan kepada yang bayi ini. Setelah melihat ibunya agak ragu, anak kecil yang masih bayi ini berkata kepada ibunya, ya Ummi, iktahimi. Dalam riwayat lain, ya Ummah, usbuti, wahai ibuku, terus berjalan, jangan ragu-ragu, karena engkau ada fa'innaki 'alal haq, engkau berada dalam keadaan benar. La adzabud dunya ahwan min adzabil akhirah. Ini anak bayi dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan karomahnya supaya ibunya tenang untuk menjalankan konsekuensi keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perempuan ini meloncat ke
wajan yang sangat mendidih ini. La ilaha illallah. Dan subhanallah, perempuan ini imannya dan bau keimanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai didengar, sampai dicium oleh Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan seperti bulan ini adalah bulan Rajab, di waktu kejadian Isra Mi'raj. Yang perlu kita perhatikan yaitu adalah bagaimana perempuan ini hidup dalam kekayaan Fir'aun, di tengah istana Fir'aun, digaji oleh Fir'aun, tahu kemewahan, kemegahan, melihat emas, melihat perak, melihat intan, permata, tapi imannya tidak bisa ditukar dengan dunia ini. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak nomor dua dan tidak ada ketiganya. Iman Allah Subhanahu wa taala yang membawa ia rela untuk mengorbankan anak dan mengorbankan dirinya. Pelajaran bagi kita bagaimana perempuan-perempuan di zaman kita, bagaimana wanita yang ada di samping kita, keliling kita, baik itu adalah ibu, pak, bibi, atau bahkan saudari, bahkan putri-putri kita. Bagaimana mereka kita tanamkan iman yang kuat. Sehingga dalam godaan atau dengan godaan HP, dengan godaan YouTube atau dengan godaan televisi, dia masih kuat untuk menutup aurat. Dia masih kuat untuk menjaga kerudungnya. Dia masih dia menjaga keimanannya. Dia menjaga keagungannya sebagai perempuan, kehormatannya sebagai perempuan. Di balik ini bagaimana kita melihat perempuan-perempuan di zaman ini? Banyak sudah gara-gara cuman HP, gara-gara cuman televisi, atau gara-gara sepeda motor yang dibawa seorang laki-laki atau seorang pemuda, maka sudah imannya hilang, ia gadaikan, naudzubillah, bahkan kehormatannya ia kasihkan kepada orang yang bukan yang halal. Kenapa? Karena lemahnya iman, lemahnya kepercayaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini semoga dengan adanya Isra Mi'raj, dengan adanya Rajab, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hati kita sehingga hati kita ini tambah kuat, tambah hebat, tambah tinggi keimanannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tambah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula putri, saudari, dan semua sanak famili kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanannya dan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.